Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan UTS dari mata kuliah kecerdasan tiruan, pencarian rute tercepat. Nama saya Veronica Agustina Meo. Saya Yohana Ubala Depurak. Dan saya Retriani Banobe. Kepada teman Hana saya persilahkan untuk menjelaskan. Baik, di sini kami akan mencari rute tercepat dari Universitas Citra Bangsa menuju ke Transmart Kupang. Nah, jalurnya seperti ini dengan 10 titik. Nah, titik pertama ini adalah Universitas Citra Bangsa, kemudian ini SPBU Bufu, yang ketiga ini adalah Universitas Muhammadiyah, dan keempat adalah Museum Kota Kupang, yang kelima Kuliner Oepoi, yang keenam ini adalah Warung Nasi Babi, yang ketujuh Kantor Keuangan, yang kedelapan ini Ramayana, kemudian yang kesembilan adalah SPBU Valentin, kemudian yang ke-10 adalah Transmart. Nah, di sini kami menggunakan algoritma yang ada pada makalah ini, yaitu algoritma Dijkstra. Pada algoritma itu ada program dinamis. Nah, kami menggunakan metode pada program dinamis, tapi kami gunakan dinamis mundur, di mana dia mencari rutenya dari Transmart menuju ke Universitas Citra Bangsa. Nah, di sini ada beberapa tahap, di mana pada tahap yang keempat, ini hitungannya, ini adalah tahap keempat, ini tahap ketiga, kemudian ini tahap kedua, dan ini tahap pertama. Nah, ini pada tahap keempat, dia dari titik 8 dan 9, dari titik 8 dan 9 ini, kemudian ini adalah waktu yang ditempuh untuk ke titik 10. Jadi ini titik 8 adalah Ramayana, di mana waktu dari Ramayana ke Transmart itu 4 menit. Kemudian dari SPBU Valentin itu ke Transmart 2 menit. Kemudian pada tahap ketiga ini ada 3 titik, yaitu 5, 6, dan 7, di mana ini Kuliner Oepoi, ini Warung Nasi Babi, kemudian ini ke Kantor Keuangan. Nah, di sini ini adalah jarak-jarak yang ditempuh, di mana ini dari titik 5 ke 8 dan 5 ke 9. Nah, di sini didapatkan di mana waktu tercepat dari titik 8 dan 9 didapat dari pada titik 5, waktu tercepatnya adalah dia menuju ke lokasi pada titik ke-8. Sedangkan untuk yang titik 6 dan 7, lokasi tercepat yang bisa ditempuh adalah pada titik ke-9. Kemudian untuk tahap kedua, ini dia mengambil dari titik 2 dan 3. 2, 3, dan 4. Di mana 2, 3, dan 4 ini masing-masing terhubung ke 5, 6, dan juga 7. Nah, pada 3 lokasi ini, pada titik kedua paling tercepat menempuh waktu 7 menit, dan itu pada titik ke-5. Sedangkan untuk titik ketiga, dia menempuh waktu tercepat itu bisa pada titik tujuannya itu bisa pada titik ke-6 atau juga ke-7. Kemudian untuk titik keempat, waktu tercepatnya itu 7 menit pada titik ke-7. Nah, tahap pertama, ini kita sudah dapat dari beberapa tahap itu. Nah, tahap pertama itu hanya ada titik 1, yaitu Universitas Citra Bangsa. Nah, kemudian universitas dari yang kita cari sebelumnya, rute tercepatnya itu kita dapat, jadi kalau dari Universitas Citra Bangsa dia ke
SPBU Oebufu, waktu yang ditempuh melalui tempat-tempat yang tadi kita sudah cari, itu waktu yang ditempuh 11 menit. Sedangkan kalau dia melewati Universitas Muhammadiyah itu 10 menit. Kemudian kalau dia melewati museum, dia hanya memakan waktu 9 menit. Jadi solusi optimum di mana waktu tercepatnya di sini adalah 9 menit pada titik keempat, yaitu museum. Nah, jadi solusi optimum yang terjadi adalah dari Universitas Citra Bangsa, dia menuju ke museum, kemudian dia ke kantor keuangan, kemudian dia ke SPBU Valentin, setelah itu dia ke Transmart Kupang dengan menempuh waktu 9 menit. Jadi lintasan terpendek atau lintasan tercepat dari titik 1 ke 10 adalah 1, 4, 10 1, 4 mohon maaf ini 1, 4 1, 4, 7, 9 dan juga 10, 9 dan juga kemudian 10. Jadi itu untuk rute tercepatnya. Saya persilakan teman Red untuk menjelaskan kesimpulan dari hasil kami. Nah, kesimpulan dari pencarian rute terpendek atau tercepat di sini merupakan konsep penting dalam bidang matematika dan ilmu komputer. Dalam konteks ini, kita mencari rute terpendek atau jarak terpendek antara beberapa titik. Nah, beberapa algoritma pencarian rute terpendek yang umumnya digunakan antara lain algoritma Dijkstra, algoritma Bellman-Ford, dan algoritma Astar. Nah, masing-masing algoritma ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam berbagai situasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas jaringan. Dalam praktiknya, algoritma pencarian rute terpendek banyak digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk navigasi GPS, perencanaan rute transportasi, analisis jaringan sosial, dan masih banyak lagi. Nah, pemahaman yang baik tentang materi ini dapat membantu dan mengoptimalkan rute atau jaringan yang kompleks yang ada gilirannya dapat menghemat waktu dan sumber daya dan biaya yang ada. Mungkin itu saja. Kembalikan ke moderator. Jadi sekian laporan dari kami. Terima kasih. Menit. 1 juta